Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 49. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-49. Iya, mic-nya masih mute karena lagunya udah habis, tapi kita tadi lagi ngobrol tentang sesuatu. Kucing. Ini. Kucingku ini kecil. Singkat cerita ya sebelum masuk ke yang selanjutnya. Aku punya kucing, ketemu Jumat lalu, kecil kayak gini, tapi dia tuh kotor dan kayaknya ada gangguan pencernaan. Jadi masih susah untuk ngapa-ngapain, dan karena masih kecil jadi belum baik segala macamnya. Baik dari segi sanitasi, kayak misalnya kalau buang air dia kadang sembarangan di sembarang tempat. Jadi kayak barusan itu aku pas break ya, jadi bisa kayak ke WC atau ngapa-ngapain. Terus tadi ya bersihin tangan kaki kucingnya dulu dengan air dan tisu begitu. Karena selaku muslim kan mesti bersih ya. Kalau tidak bersih susah ngapa-ngapain begitu. Jadi tadi kita ngobrol itu di belakang sebentar pas lagi break. So kira-kira seperti itu. Anyway, selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-49. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 49. Kepanjangan. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada Xie Xie Ni De Ai dari Andy Lau di request oleh Alex. Ada Superpower dari Valorant, Kiss of Life serta Mark Tuan di request oleh Kode Joy. Lalu ada Mimpi Yang Hilang dari Iklim di request oleh Vito Pratama 392. Oke. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya, segmen kedua yakni Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Sementara itu mau mengingatkan kembali bagi para penonton atau para pendengar, kalau mau bertanya silakan gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom atau 369 via audio. Pertanyaan yang tidak tanyakan via channel point tidak akan dibacakan. Kemudian kalau misalnya mau request lagu juga silakan gunakan channel pointnya 189 channel point saja via Spotify. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan pertama dari aku, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Ada kebiasaankah yang biasa Zulpi kerjakan selagi atau pas sebelum streaming? Untuk sebelum streaming ya, pastinya makan dulu sih aku, prepare. Pada umumnya pasti makan dulu lah aku. Makan terus kalau itu sambil makan itu nonton sembari ngumpulin moodnya gitu kan buat streaming gitu kan. Oke. Terus Pernah tidak abis makan kemudian lagi ngumpulin mood ternyata yang ditonton nggak, justru malah nurunin mood, jadinya nggak jadi streaming? Enggak sih, aku pasti tontonan yang ini yang bikin enak moodnya gitu kan. Pasti cari yang itu, yang tawa lah, ini itulah pokoknya. Oke. Kemudian selain makan apa lagi kah yang dikerjakan biasanya? Ngeluarin kucing dari kamar. Oh, kadang kenapa? kabelku kesenggol, PC bisa mati. Suka larian. Pernah. Tapi bukan lagi saat streaming Mas Adli. Lagi ya off stream kan, main game off stream doang. Senggol sama kucing tuh lagi lari-larian, mati PC ku, takut aku. Ntar kalau rusak nggak ada duitnya gitu buat ganti kan. Oke. Ini tadi kita kan bicara mengenai kucing ya. Kucing kamu tuh umurnya berapa kah? Ada gede-gede kah? Udah gede, udah lumayan. Ada yang udah setahun lebih, dua ekor, yang satunya udah 2 tahunan bukan. Yang baru ini ada nih, udah baru mau setahun dia. Baru mau setahun? Tapi masih lari-lari? Masih, biasalah. Kucing Mas Adi. Kalau dia lagi seger, kalau lagi seger tuh udah lari-lari. Nih lagi tidur ya. Lagi gelap, jadi nggak ganggu. Aku juga ada yang 4 bulan lagi tidur di atas.
Yang sebulan di pangkuan. Selama Yang sakit nggak ganggu, tadi. biarin. Oh, oke. Selain 2 tadi yang makan dan ngeluarin kucing? Itu aja sih. Itu aja. Oke. Nggak Tidak ada kayak yang nyediain kopi deh kakak kah? kopi pasti nyediain. Kemudian Jadi pas diseruput. sembari makan itu udah nyiapin kopi memang aku. Oke. Itu aja sih. Oh, oke. Kopi pas makan doang, berarti nanti pas lagi streaming nggak nyiapin kopi lagi? Udah enggak. Soalnya kan kopinya nggak langsung teguk sekali habis itu Mas Ali. Jadi dikit-dikit nyeruputnya. Aku nyiapin juga air putih. Jadi nggak melulu kopi gitu kan. Nggak kayak aku ya. Kalau aku langsung seteguk habis. Itu kalau seteguk habis, aku bikin lagi mah itu. Yang ada 2 kali ngopi nggak tidur-tidur. Ya, aku biasa begitu. Kalau 3 atau 4 kali semalam. Kalau butuh banyak tenaga. Seger sampai pagi itu. Betul. Enggak sih, lebih tepatnya ngantuk nanti pagi. Karena kebanyakan kopi. Kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Zul? Tips and trick. Aku sih kalau yang baru-baru mulai ya. Misalnya nih yang baru mulai yang belum affiliate segala macam. Itu kalau bisa ya streaming tuh ya sejam sampai 2 jam. Itu aja sih untuk nyampai ini ya, average-nya kan gitu tuh untuk di Twitch kan. Biar bisa ngerubah resolusi segala macam kan. Untuk kualitinya. Habis itu nggak ada sih, aku masih banyak belajar juga sih. Untuk kan story game yang horor kan banyak tuh yang masih kasihkan storynya. Itu beberapa doang yang aku bisa pahamin untuk bahasa Inggrisnya segala macam kan. Jadi ya apa yang ku tangkap itu aja sih yang ku jelasin. Jadi aku masih harus banyak belajar juga gitu kan. Oh, oke. Tadi kamu tanya apa ya terkait tips dan trik? Oh iya, sejam 2 jam ini sekaligus itu kan ya, sekaligus kayak membantu orang-orang tahu bahwa ada yang lagi streaming begitu ya? Apanya itu Mas Ali? Sejam 2. Oh, aduh. Gimana Mas Ali? Iya kan, kayak yang tadi yang tips dan trik kamu tuh, setidaknya stream tuh sejam 2 jam. Jadi itu juga sekaligus kayak ngebantu orang tahu bahwa ini lagi streaming loh gitu ya. Iya. Jadi kan average-nya kan 3 viewers ya. Biar cepat kecapai aja sih ininya average-nya. Jadi kalau udah setelah affiliate setelah kalian gitu kan mau streaming dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi gitu kan. Oh, I see. Bagi yang belum affiliate kayaknya 2 atau 3 jam cukup. Jadi biar average viewernya cukup. Nanti kalau misalnya udah affiliate baru bebas. Aku soalnya dulu disaraninnya kayak gitu juga. Bang Zul ini aja streamingnya sejam 2 jam atau enggak ya paling lama 3 jam lah katanya. Yang penting ini average-nya kepenuhin dulu gitu. Soalnya makin lama kita streaming hitungan average-nya tuh ini juga gede juga jadinya. Jadi agak lambat gitu ya untuk kepenuhin gitu. Oke. Baru menangkap. Kita lanjut kalau begitu. Momen paling mengesankan selama streaming di Twitch apakah? Momen paling mengesankan. Paling mengesankan tuh apa ya? Waktu aku awal-awal streaming sih. Awal pertama di raid itu. Kaget banget aku lah, bilang. Di raid gitu kan kata gue. Di raid itu sama si ini, abang siapa ya? Lupa apa namanya. Oh, abang Bang Winston, sama Bang Niwi itu yang sering streaming Apex tuh mereka. Mereka yang nge-raid waktu itu pertama kali kan. Kaget aku, waduh gue bilang, jam segini gue bilang kan, itu tengah malam sih, lagi main Pasmo sendiri gitu kan. Temenku, si Theo udah capek gitu kan. Udah lah aku nonton aja kata aja gitu. Lanjut aja katanya, udah sendiri aku main itu kan. Itu sih, yang paling mengesankan tuh. Kaget aja gitu, jam segitu. Sampai sekarang masih ingat berarti ya? Masih ingat aku. Oh oke. Ini BTW karena dibilang tadi paling mengesankan dan di jam segitu, tapi kan sejak saat itu baru paham kan kalau misalnya banyak ternyata yang masih streaming di jam-jam segitu. Iya sekarang banyak banget. Cuman yang nggak ada tuh ya paling ya jam-jam pagi tuh udah nggak ada tuh. Jam pagi udah pada tidur orang-orang. Oh I see. Beda ya kalau kayak channel aku sampai pagi masih ada ya. Nah aku sering nangkring tuh di Mas Adli itu dulu tuh. Apalagi pas puasa tuh. Sambil kerja kan sambil ada yang bisa didengerin gitu kan. Jadi kalau capek kerja udah nonton dulu dah aku bilang kan. Rehat break gitu kan. Sambil kopi lah.
Jadi sembari nunggu nyantai, ya nonton Mas Adli dulu lah, main game apa nih Mas Adli gitu kan. Mana tahu ada yang untuk game horornya lah, yang ini kan Mas Adli kan sering tuh mainin demonya tuh game horor. Mana ada yang kepincut kan aku kan mau nyobain gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kaze. Kalau misalnya Zulfi bisa jawab boleh, tapi kalau tidak bisa jawab nanti aku bisa jawab juga boleh. Bang izin tanya, quality video stream bisa dirubah gimana ya Bang? Twitchku masih source resolusi karena ID baru apa gimana ya? Apa bitrate-nya ngaruh? Tanya ke orang-orang soalnya nggak perlu sampai affiliate. Ya kalau nggak salah namanya. Apakah Zulfi mau jawab? Untuk aku jujur aku kurang tahu ya kalau untuk setting-settingan di luar itu ya. Oh really? Tapi aku untuk resolusi di OBS aku naruhnya 720 sih. Nggak tahu ya ini ya. Oke. Jadi dikasih tahunya aku kalau udah affiliate, udah itu bisa di setting. Tapi kemarin ada yang kulihat, itu juga kayak kata Bang Kaze, belum affiliate tapi dia udah bisa ini resolusinya 360 lah, 480 gitu. Kurang tahu juga aku untuk settingan OBS. Oke. Lebih tahu gitu kan. Boleh aku bisa jawab? Aku jawab ya kalau begitu. Kalau sepengetahuanku lagi bahas transcoding kah? Iya, ada pertanyaan dari Kaze. Teknis ya. Tapi ini aku jawab ya karena Zulfi tadi bilang nggak apa-apa aku yang jawab. Iya. Sepengetahuanku ya, untuk dapat banyak opsi resolusi di Twitch itu kita mesti punya yang namanya viewer itu minimal 2 atau 3 kalau tidak salah. Kan ada yang namanya CCV ya, atau average viewer kalau buka Twitch dashboard. Nah itu kalau misalnya kelihatan minimal 3 atau 4 hari atau 4 sesi streaming kalau tidak salah. Asalkan punya kira-kira average 2 atau 3, kalau tidak salah yang nonton nanti bisa dapat minimal 3 average-nya. Iya betul. Jadi kira begitu. Jadi meskipun tidak AVI sebenarnya sih bisa dapat aja decoding. Begitu. Iya betul. Pasti dapat decode belum AVI. Karena konsepnya sebenarnya ialah kalau misalnya ada yang nonton minimal 3 dia pasti dapat transcoding tadi opsinya. Begitu. Jadi kadang mungkin bakal ketemu meskipun mungkin agak langka ya. Ada yang sudah AVI tapi bukan langka sih, kalau AVI banyak. Kalau partner nggak tahu ya. Kalau AVI kemudian average viewernya cuma satu doang yang nonton, itu pasti bisa dilihat nanti di transcodingnya cuma ada source doang. Atau misalnya Zulfi hiatus kira-kira beberapa bulan, kemudian nanti tiba-tiba streaming, pasti nanti cuma source doang dan tidak ada transcoding karena di sistem mungkin nggak kebaca bahwa dia telah streaming dan nggak ada yang nonton. Jadi Twitch cuma ngasih yang source-nya doang. Begitu. Makanya kadang-kadang ada yang ngasih tips dan trik kalau misalnya mau cepat AVI, taruh resolusinya rendah-rendah aja. Jadi bagi mereka yang internetnya mungkin tidak terlalu mumpuni bisa bantu lurking. Begitu. Aku dulu sih di 1080 30 fps ya. Iya serius. Terus ada yang kasih saran sebenarnya dijadiin 720 aja. Kemudian ya aku jadiin sih. Tapi itu sebenarnya abis AVI kalau tidak salah. Begitu. Tapi sekarang ada ada sistem baru dari Twitch. Di AMD sudah bisa, tapi sebenarnya kemarin enhanced betanya via Nvidia. Dan Bang Hype sudah coba kok, salah satu streamer di Indonesia. Hype Ojisan tuh pakai enhanced broadcasting. Kita bisa setting sendiri encodingnya. Jadi kamu nggak perlu punya average viewer dulu. Cuma kekurangannya kita sendiri yang encode dari video grafis. Oh jadi berarti PGA-nya ya Mas Adli gitu ya? Iya betul. Sepengetahuan aku konsepnya gitu ya Zul. Kalau kita kan konsepnya gini loh. Kita ngasih ke Twitch ngasih dipecah kan. Jadi nanti ada resolusi baru. Kalau yang baru ini kita ngasih langsung mecah dari kitanya. Nanti Twitch dari tinggal ngasih yang udah dipecah. Cuma ya itu beratnya di grafis kayaknya sih. Karena kan kita yang encode ya. Bukan kayak sekarang kan Awan yang encode. Konsepnya gitu ya. Iya. Oke. Berarti hardware juga gitu, kasihan juga hardware-nya. Ya aku nggak tahu ya gimana. Kemarin yang coba itu Bang Hype soalnya bukan aku. Aku di AMD dan kayaknya tidak berminat coba. Karena dengan yang sekarang sih aku nggak apa-apa ya kualitasnya. Menurutku ya. Ada pertanyaan dari Zengami. Ini karena berkaitan aku bacain aja komentarnya.
Mau nanya kan gue udah kelamaan streaming jadi average viewernya udah 0 komaan, mending buat baru aja atau lanjutin? Bebas menurutku. Kalau mau lanjut dan tetap dengan branding yang sama boleh, tapi kalau mau branding yang baru mungkin bagus mulai baru. Banyak yang kayak gitu kayaknya sih. Kayak konsep yang debut itu kayaknya mereka mulai kehidupan yang baru di akun baru. Mulai dengan brand baru ya. Iya betul. Mungkin ya. Jadi mungkin nanti bakal dapet apa sih? Target audiens yang baru. Mungkin yang lama-lama mungkin tidak ingat lagi. Mungkin ya. Oke. Ya Allah, teknisnya panjangnya. Anyway, kalau misalnya mau bertanya silakan gunakan channel poinnya. Nanti akan ditanyakan ke bintang tamu kita. Kita lanjut kalau begitu, Zulfi. Iya. Masih tegang kah? Udah enggak. Santai. Kita lanjut. Momen paling membahagiakan dan menyedihkan selama streaming di Twitch apakah? Momen paling membahagiakan. Kebanyakan sih bahagia sih. Kebanyakannya bahagia. Kenapa? Karena mainnya ya satu sama teman, dua juga ya nambah kenalan baru lah. Kayak ini kan si kemarin itu yang kenapa aku bisa jadi masuk Isperism segala macam tuh karena ketemu si Ares kalau nggak salah tuh. Awal-awal ketemu si Ares. Oke. Ketemu si Ares kan. Dia lagi main The Beast Inside kalau nggak salah tuh. Terus dikomandoin sama si Cody yang ini nge-moderator kan. Dari situ aku ya dari kenalan si Ares, kenal ini, udah banyak temennya. Jujurnya ya banyak sih, banyak bahagianya sih. Banyak teman baru, teman main baru itu sih. Tapi untuk yang lama-lama tetap lah hampir aku. Oke. Kamu teh termasuk ke dalam partai kan kalau tidak salah? Dimasukin partai yang anak-anaknya. Partai apa ya namanya? Partai Ares Gaming? Ares apa kemarinnya lupa aku. Gak ada ini di halaman about page-mu. Kalau tidak salah ada. Dan itu punya karakter yang sama semua kayak botak yang di sini kan, yang di sebelah kiri kuning. Iya, itu dari Ares juga. Dikasih? Bukan, komisnya tapi lewat Aresnya. Oh, Ares perantara ya? Perantaranya. Soalnya kan untuk ngekomisnya lewat Facebook orangnya, jadi nggak ada Discord atau sosmed lain gitu. Jadi minta tolong ini doang sama Ares. Oke. Kayaknya terselubung ya. Kayak perantara biar dapat fee, jadi aku giring ya. Ayo sini aku giring ke partai yang baru ya, biar dapat komis. Diculik jadi anggota saya. Oh, oke. Momen yang paling menyedihkannya apakah? Menyedihkan? Nggak ada sih. Aku sih ngerasanya nggak ada ya. Serius, selama 2 tahun ini kayak nggak ada ngerasa kayak sedih gitu pas lagi streaming? Nggak ada sih. Mau yang nonton tuh banyak, mau yang enggak juga sih. Aku ya udah, aku nunjukin gameplay kalau ada yang mau nonton ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa kalau ada kesibukan lain atau mau kemana gitu. Kan ada VOD-nya juga kan, kalau mau nonton ya silakan gitu. Aku bilang nggak ada sih sedihnya aku. Oke. Positif sekali ya. Iya, itu namanya, aku nyebutnya ini sih proses lah. Jadi dari situ aku bisa belajar sambil ngeliat streamer lain gitu kan. Ya ngobrolnya lancar lah, untuk bahasanya menguasai 2 bahasa atau lebih gitu kan. Kadang iri sih, wah gimana nih bisa gitu. Cuman ini agak mageran aja dari orangnya memang. Cuman ada keinginan untuk itu sih. Untuk improve. Kayak ini. Untuk improve. Lebih improve kayak bahasa Inggris, karena gamenya kan banyak bahasa Inggris tuh segala macam. Betul. Game yang ada bahasa Indonesia itu masih bisa dibilang jarang. Iya, jarang. Itu kemarin Read Out doang tuh bahasa Indonesia tuh. Read Out? Itu kan game lokal ya? Game lokal. Iya, betul. Pamali, terus apa lagi? Ntar ada ini tuh, yang apa namanya? Ardan Radio. Nah, itu Ardan Radio aku nunggu chapter 2 baru aku beli, baru aku main. Soalnya kalau mainin chapter 1 aku udah ke spoiler, 2 singkat hitungannya kalau aku main. Jadi paling 1 kali stream udah kelar gitu. Oke. Game-game lokal horror Indonesia berarti gitu ya? Untuk yang Ardan Radio asik sih. Kalau Mas Adli belum tahu, boleh ngelihat klipnya gitu kan, buat
buat tahu sedikit lah. Asik pokoknya Mas Adli. Itu ada interaksi sama setannya, Oke. ngobrol-ngobrol, asik pokoknya. Aku kayaknya wishlist dan follow, tapi kayaknya aku belum beli. Aku sih nunggu chapter 2-nya keluar baru gitu pemainin. Soalnya Oke. baru 1 chapter. Oke. Kita lanjut. Kalau bisa membandingkan diri sendiri dengan 3, 6 atau 1 dan 2 bukan. Kalau bisa membandingkan diri sendiri dengan 3, 6 bulan atau 1 dan 2 tahun yang lalu, apakah yang bisa dibandingkan? Kalau bisa dibanding-bandingkan sih lebih lancar sekarang ngobrolnya sih. Kalau dulu masih sekedar lingkup ya orangnya itu aja. Awal-awal aku streaming juga ini grogi gitu ngobrol sama yang ngechat gitu segala macam. Terus apa lagi ya? Dari segi setup ada yang berubah kah? Setup untuk OBS ya? Iya, semacam kayak misalnya ada overlay baru itu berubah kan sampai sekarang? Iya berubah. Itu Sama karaktermu juga berubah kan? ini karakter yang versi gedenya aku ngekomis juga itu. Untuk apa namanya? Layout itu ngomis minta ini. Bukan minta sih, minta tolong teman yang bikinin gitu. Tapi di ini ada ininya, ada komisinya lah, ngomis juga. Cuman ya dia bukan komisi bukan open komis gitu. Dia yang ngebikinin. Untuk layout yang live streamingin kan bingkainya agak ini tuh, agak gede gitu kan. Si Theo sempat ngomong gitu kan. Bukan si Theo sih, siapa ya kemarinnya ngomongnya. Jadi untuk tampilan gamenya itu kekecilan gitu nah. Jadi makanya sampai sekarang makanya sekarang itu ku hilangin untuk layout yang itu. Cuman yang untuk yang lain tetap aku pakai. Jadi gambarnya lebih kekecilan gitu. Jadi ya malah lihat kepalaku gitu kan. Kepalaku yang mengkilat dan tampan ini. Mulai lagi. Selain itu dari segi setup di hardware apakah ada yang diperbaiki sejak mulai streaming? Hardware nggak ada sih. Nggak ada. Dari sejak kamu mulai streaming sampai sekarang masih ini aja yang dipakai? Masih belum ada improve, belum ada. Gak ada yang dibeli atau apa-apa begitu? Apanya? Gak ada yang dibeli atau apa-apa begitu? Nggak ada, belum ada. Oh, oke. Oh ini ada Mas Adli, mic doang. Mic itu doang, mikrofon doang. Dulu mikrofonku apa ya namanya lupa aku. Sekarang pakai Consider Tron Max. Oh, aku juga Tron Max. Nah itu yang aku pakai itu. Cuman yang ini apa ya mereknya kemarinnya lupa aku. Tron Max apa gitu, Consider. Hah? Tron Max yang? Lupa aku mereknya. Kotaknya nggak ada lagi. Udah nggak ada kotaknya. Aku juga Tron Max, tapi ini Tron Max M4. Bang Hype juga pakai ini. Oh beda berarti. Aku yang ini. Yang yang standnya kecil itu Mas Adli. Oh iya beda kita kayaknya. Itu doang sih. Oke. Kita lanjut. Ada pencapaian kah yang telah dicapai selama ini selama streaming di Twitch? Untuk sekarang sih yang tercapai alhamdulillah bisa api. Itu doang. Itu sih. Iya itu susah bagi beberapa orang kan ya. Nggak nyangka juga bisa api gitu kan. Udah makasih juga nih buat teman-teman yang udah bantuin gitu kan, yang bantuin untuk ini ya bagian average-nya lah, yang sudah yang mampir ngelurkin segala macam itu sih suatu pencapaian yang selama streaming ini yang paling seneng aku dapatnya itu udah. Saya dapat kenalan baru lah, ini baru lah pokoknya. Oke. Kita lanjut. Ada golden plan kah untuk di masa depan? Sebenarnya tadi aku mau tanya ini, tapi karena berkaitan dengan yang affiliate, apakah ada golden plan ke depan? Atau mungkin impian dan harapan yang belum terrealisasi? Rencana aku mau ini sih. Ya yang tadi tuh yang aku mager itu Mas Adli. Jadi streaming. Nanti dari streaming itu VOD-nya aku download buat edit, buat masukin YouTube. Jadi dua nih. Jadi kalau mau streaming mampirnya ke Twitch. Jadi kalau mau ngeliatin klip-klip segala macam ke YouTube gitu. Niatnya gitu sih rencananya. Tapi mudah-mudahan aja lah terrealisasi lah. Jangan hanya sekedar planning. Oke. Eksekusinya belum terlaksana ya? Iya. Oke. Selain edit video, apakah ada plan lain?
Belum ada sih kayak. Belum ada planning lain aku selain itu. Oke, impian dan harapan pun kayaknya belum ada yang belum terrealisasi terkait streaming. Harapannya sih jadi kalau apa ya? Harapannya sih kalau streaming horror tuh pada mampir ke tempatku gitu kan. Oke. Terus ya kalau apa namanya? Game co-op gitu kan ada lah gitu yang ngajak gitu kan. Cian aku main sendiri mulu guys. Kaget aku. Kalian lah yang dikagetin jadi aku ketawa di belakang. Baik, tiba-tiba curhat ya. BTW, sebelum masuk ke pertanyaan dari KZ, ini kalau misalnya kamu mau streaming, apakah diumumkan di Twitter dulu atau tidak kah? Enggak ada aku stream apa ya? Dulu sih sering ku umumin. Terus sekarang jarang karena jarang buka aku Twitter, kalian buka yang ngeliat-ngeliat update apa gitu kan pada apa gitu. Untuk Oke. streaming paling nonton doang sih aku. Jarang aku ini untuk prepare itu ngupload di Twitter. Oke. Satu lagi, sebelum masuk ke pertanyaan dari KZ, kalau kamu mau main game, itu game horor yang mau dimainkan itu apakah langsung dimainkan? Maksudnya tidak pakai direncanakan dulu kah? Misalnya malam Jumat ini aku main ini nih, besok aku main itu, apakah direncanakan dulu atau tidak? Aku rencanain dulu sih Mas Adli. Soalnya kayak ini kan aku kan ada 2 game nih, Alan Wake sama Blair Witch. Itu aku mau ngelarinin dulu Alan Wake dulu. Kalau aku sekaligus main Blair Witch juga, ntar takut ketimpa-timpa gitu nah. Jadi mau fokus satu dulu, kelar satu baru satu lagi. Soalnya kelar Blair Witch ini ada 2 game lagi yang bakal ku mainin. Oke. Udah disiapin. Oke. Apakah kita sudah berteman di Steam ya? Kayaknya belum deh. Udah apa belum Boleh. sih? Nanti kalau misalnya mau temenan boleh. Siapa tahu di masa depan aku ada rezeki lebih bisa give game horror. Siapa tahu. Waduh. Kan who knows ya. Who knows lah. Buat yang lain juga kalau mau request boleh aku main apa. Tapi kalau ada ini lagi diskon sih, nunggu diskon aku biasanya. Kalau lagi ada diskon bilang aja, "Bang, main ini Bang," gitu. Mainin pasti. Dananya ada ya, tinggal gesek ya. Iya, selama ada dananya sih. Oke. Kalau diskon ada dana. Oke, kita lanjut. Aduh. Ada pertanyaan dari KZ. Bang Zulpi, dari awal sampai sekarang coba ceritakan mic model apa aja yang dipakai. Sekalian mic yang paling bagus dan murah itu apa ya? Aduh, mic ya. Untuk mic kemarin apa aku ya? Aku udah lupa banget micku yang dulu. Dulu aku pakai ini doang, mic dari headphone. Terus berubah dari mic apa itu ya kemarinnya mereknya. Dia kayak kecil gitu, Mas Adi, kayak stick gitu deh. Apa namanya lupa tak aku. Stick? Terus yang terakhir kayak boya. Ya. Apa ya? Kayak boya. Boya. Yang kayak apa boya? Lupa aku. Miku pertama-tama itu boya. Boya yang kayak bulu. Kayak mic boom di DSLR, tapi kalau dibuka itu bulat kayak sosis. Bukan, kecil aku mic dulu, kecil banget. Mic yang kayak stick itu mic yang emang stick kayak pena. Bukan kayak pena, ada agak gede dikit deh. Kayak mana ya bentukannya, modelannya? Oh, aku tidak terbayang yang mana. Pokoknya kecil lah. Dia kayak apa namanya? Mau di kayak modelan dari stand itu lah, kayak stand mic gede gitu. Wah, apa namanya, lebarnya, diameternya. Cuman kecil lagi dikit. Tidak terbayang. Lupa aku merek mic-nya, sumpah. Udah lama banget itu mic. Ya ada nggak ya? Udah nggak ada lagi kan? Terakhir ya sampai sekarang mic yang ini yang aku pakai sekarang ini. Untuk mic yang paling bagus sama murah, kurang tahu aku untuk mic. Bukan ahlinya aku untuk mic. Tapi kalau misalnya mic yang sekarang ini yang bagus tapi tidak murah, begitu kan? Ya? Lumayan sih, harganya lumayan 300-500 kalau nggak salah. Tapi bagus. Better lah, lumayan lebih baik dari yang sebelumnya sih. Wehehe. Dikomentari wehehe. Karena mic aku sekarang juga ini sebenarnya bagus tapi tidak murah sejujurnya. Tapi emang di kisaran angka 500-an sih. Aku juga lumayan nabung untuk beli mic kemarin tuh.
Ya aku juga basically dari angka dari uang-uang itulah ya kira-kira. Ya ada harga ada rupa lah ya kira-kira. Oke. Ya, yang penting untuk streaming ini aja sih, yang penting suaranya nggak kresek-kresek atau segala macem lah, yang penting suaranya jelas aja gitu, suara kita jelas, suara kita terus nggak ketimpa sama game gitu, untuk yang streaming game segala macem. Itu aja sih, yang penting nggak ketimpa aja suara kita. Biasanya kan ada tuh yang streaming game, ada yang ngechat atau apa, ketimpa suaranya tuh sama ini suara gamenya. Kalau bisa suara kita tuh agak lebih gede dikit gitu lah, lebih gede Betul. dikit dari gamenya gitu. Susah kan kalau misalnya lagi ketimpa kayak gitu mendengar suara kita lagi balas chat. Iya. Ini ngomong apa gitu, streamernya kan nggak kedenger kadang gitu kan. Betul. Itu aja sih. Oke. Dari aku sudah habis pertanyaan di segmen ini. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kok tiba-tiba? Baiklah. Setelah ini kalau begitu kita akan break lagi ya. Kita akan mendengarkan 3 lagu. Ada Chick Chick Boom dari Stray Kids, kemudian ada Cinta Terbaik dari Cassandra, dan ada Sang Dewi ya dari Lyodra dan Andi Rianto. Ini kalau misalnya mau bertanya silakan gunakan channel poinnya. Kalau misalnya mau request lagu juga silakan gunakan channel poinnya. Asalkan lagu jadi di Spotify. Kalau mau bertanya silakan 99 channel point saja. Kalau mau bertanya via audio atau nelpon langsung dan ngobrol sama Zulpi bisa 369 via audio. Atau kalau misalnya mau ngobrol, kalau mau bertanya request lagu silakan gunakan 189 channel point saja. Kok sama belibet. I'm sorry. Baik, kita akan break sebentar ya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.